kok ada nih orang yang baik ketemu kok secara pandangan kita nggak baik. Misalkan laki-lakinya soleh banget nih, wanitanya nggak terlalu soleh banget, nggak sholat misalkan. Red flag kan itu kan. Baik, kalau seperti itu bisa jadi sekali lagi ya. Allah jadikan pasangan yang solehnya itu menjadi jalan surga bagi pasangan yang mungkin dari latar belakangnya dia belum sholat, tapi karena Allah jodohkan dengan pasangan yang soleh misalkan, yang baik misalkan, Allah jadikan ternyata surga lebih dekat dengan dia ketika Allah pasangkan dengan dia. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada momentum acara Sobat Talk bersama Sola Abadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Pak Ustadz, Mas Ustadz aja gitu ya. Spill red flag pasangan dalam Islam dong. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, ingat pernikahan yang akan menjadi pasangan kita nanti, ingat, itu adalah ibadah terpanjang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mulai sesuatu ibadah terpanjang dengan maksiat kepada Allah. Jangan mulai sesuatu ibadah dari hal yang terpanjang akan kita lalui bersama pasangan kita dengan bermaksiat kepada Allah. Pasti ujungnya Allah akan uji pernikahan kita dengan sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Allah tidak ridho kepada kita. Maka pastikan pasangan yang kita nanti jadikan pasangan hidup sedunia sesurga kita mulai dengan cara yang Allah ridhoi, agar Allah juga ridhoi dalam perjalanan pernikahan kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau zina saja, setiap gandengan tangan itu kan zina itu, gitu ya. Zina tangan gitu ya, mata zina dengan matanya, kemudian perasaan dengan perasaannya, keinginan dan seterusnya. Dari hal-hal itu, zina yang berbagai tingkatan aja, gandeng tangan dosa. Bagaimana orang yang sudah nikah nanti? Orang udah nikah, gandeng pasangannya pahala nggak? Pahala gitu ya. Mohon maaf, sampai bercandanya seorang pasangan yang sudah menikah, itu semuanya akan bernilai kebaikan. Maka red flag-nya kapan? Ketika seorang yang belum menikah, tetapi mereka sudah mencurahkan semua yang dimiliki kepada orang yang belum tentu nanti menjadi pasangan halal untuknya. Artinya belum diikat dalam pernikahan. Makanya red flag pasangan itu dalam Islam sangat penting. Kita harus pelajari agar kita nanti pasangan ibadah yang kita berjalan seumur hidup dengan pasangan kita, semuanya bernilai kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya, insya Allah. Oke, baik. Misalkan nih, kita merasa orang itu baik menurut pandangan kita. Ternyata misalkan kita itu pengen nih dia itu secara keseharian baik dalam keseharian ya, adabnya baik dalam tingkah lakunya, tapi misalkan dia nggak sholat gitu ya. Oke, teman-teman ingat baik-baik, pasangan yang akan menjadi pasangan hidup kita, itulah pasangan yang terbaik Allah pilihkan untuk kita semuanya. Red flag-nya di mana? Boleh jadi nih, kita kan sering dengar, wanita yang baik akan dipasangkan dengan lelaki yang baik. Laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan wanita yang baik. Wanita yang nggak baik akan dipertemukan juga dengan laki-laki yang nggak baik. Kok ada nih orang yang baik ketemu kok secara pandangan kita nggak baik. Misalkan laki-lakinya soleh banget nih, wanitanya nggak terlalu soleh banget, nggak sholat misalkan. Red flag kan itu kan. Baik, kalau seperti itu bisa jadi sekali lagi ya. Allah jadikan pasangan yang solehnya itu menjadi jalan surga bagi pasangan yang mungkin dari latar belakangnya dia belum sholat, tapi karena Allah jodohkan dengan pasangan yang soleh misalkan, yang baik misalkan, Allah jadikan ternyata surga lebih dekat dengan dia ketika Allah pasangkan dengan dia. Ingat baik-baik teman-teman, wa asa an takrahu syai'an, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah itu ya, ayat yang ke-216, boleh jadi sesuatu yang kita pandang, wa asa an takrahu syai'an, kita nggak senang itu untuk kita. Padahal wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, menurut Allah itu baik. Ingat, jodoh itu bukan butuh hanya sekedar yang baik, tapi jodoh itu butuh yang tepat. Bisa jadi gitu ya, baik menurut orang lain tapi nggak tepat untuk kita. Makanya gitu ya, kita merasa baik belum tentu baik menurut Allah. Makanya Allah pasangkan kita yang baik dan tepat untuk kita. Nah, ketika menyikapi hal-hal yang pasangan kita barangkali red flag dalam pergaulannya, misalkan kita temukan celah-celah
dalam ketidakbaikan, coba dikembalikan istikharah kepada Allah. Gimana doa istikharah itu? Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, aku mohon pilihan hidup ini ya Allah hanya dengan ilmu. Ilmuku terbatas. Pokoknya istikharah itu kita minta pilihan langsung dari sumber yang terbaik dalam memilihkan sesuatu kepada hambanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi red flag-nya itu kembalikan ke Allah. Jangan sampai hanya sekedar penilaian kita secara zahir. Banyak loh, orang itu tampaknya secara fisik kayaknya, secara pandangan mata kita, luarannya kayaknya orang ini nggak soleh-soleh banget gitu ya. Tapi secara amal di luar layar, di balik layar, indah banget. Tahajudnya hidup, puasa Senin Kamisnya hidup, bacaan Qur'annya sering dalam kesendirian, nggak mau di depan banyak orang. Kita nggak pernah ngerti. Nah, red flag-nya dikembalikan kepada Allah. Kalau kita merasa pasangan kita nggak baik ini, mintalah kepada Allah petunjuk agar Allah berikan petunjuknya untuk kita semuanya. Gitu teman-teman. Gitu ya. Barakallahu fiikum.